Faris menggenggam tangan Faza dan menatapnya sangat lembut. Aku serius sayang. Aku sudah bicara dengan bosku. Dan aku sudah mengundurkan diri. Faza menggelengkan kepalanya. Seakan tidak percaya dengan perkataan suaminya itu. Tetapi kenapa? Kenapa tiba-tiba saja kamu memutuskan hal ini tanpa memberitahuku? Apa yang terjadi denganmu? Bukankah saat ini kamu sedang berada di puncak kesuksesan? Semua orang ingin berada di posisimu sekarang. Tapi kamu justru menyia-nyiakan semuanya. Aku sama sekali tidak mengerti dengan cara berpikirmu. Faris kembali berusaha menjelaskan kepada Faza yang saat itu terlihat sangat kesal. Sayang, aku melakukan ini karena aku mencintaimu. Karena aku tidak ingin kehilangan dirimu. Faza yang tadi tertunduk dengan wajah dilipat-lipat, menatap Faris penuh tanda tanya. Jika kamu mencintaiku dan tidak ingin kehilangan diriku, kenapa kamu mengambil keputusan ini? Bahkan tanpa membicarakannya terlebih dulu denganku. Saat ini hidup kita sangat bahagia. Kita tinggal bersama ibu dan Firda. Pekerjaanmu juga sangat menjanjikan. Tetapi kamu, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Faza kembali tertunduk. Faris yang begitu mengerti dengan sikap Faza membelai rambut Faza lalu menatapnya. Sayang, aku tahu kamu sangat bahagia dengan pekerjaanku sekarang. Tetapi sungguh, aku benar-benar harus mengambil keputusan ini demi kebaikan kita. Faza yang terlihat begitu marah berdiri lalu menatap Faris tajam. Terpaksa? Benarkah kamu terpaksa? Aku rasa sudah lama kamu merencanakan ini. Karena aku tahu, kamu memang tidak pernah menginginkan pekerjaan ini. Bahkan kamu tidak ingin tinggal di sini. Karena kamu ingin kembali ke desamu, kan? Faris hanya mengusap wajahnya lalu tertunduk dan diam. Dia tidak tahu bagaimana cara menjelaskan semuanya pada Faza. Dia tidak mungkin mengatakan masalah Sarah yang mencintainya pada Faza. Karena hal itu pasti akan membuat Faza semakin sedih dan terluka. Faris kemudian berdiri dan mendekati Faza yang sedang melipat kedua tangannya pada dadanya dengan wajah cemberut. Dengan sangat lembut, Faris menyentuh kedua pipi Faza dan menatapnya. Sayang, masalah ini kita bicarakan lagi nanti ya. Sekarang aku mau mandi. Faza tak berkata apapun. Faris kemudian berjalan ke kamar mandi. Setelah Faris masuk ke kamar mandi, Faza teringat dengan Sarah. Sarah? Aku harus bicarakan masalah ini dengan Sarah. Karena hanya dia yang bisa membantuku. Aku harus menemuinya sekarang. Batin Faza. Tanpa mengatakannya pada Faris, Faza pun pergi ke rumah Sarah untuk meminta tolong kepada Sarah agar Sarah mau membantunya bicara dengan Faris. Karena Faza yakin Sarah sahabat karibnya bisa membantunya sama seperti sebelumnya. Ketika Faza tiba di depan rumah Sarah, Faza melihat mobil Didin. Sepertinya Didin ada di dalam rumah Sarah. Apa mungkin Didin menemui Sarah untuk membicarakan masalah Faris yang sudah mengundurkan diri? Aku harus masuk dan menemui mereka, batin Faza. Saat Faza berada di depan pintu rumah Sarah, tanpa sengaja Faza mendengar pembicaraan antara Didin dan juga Sarah. Apa yang kamu katakan, Didin? Faris berhenti dari pekerjaannya, kata Sarah terdengar kaget. Iya Sarah, makanya aku datang ke sini untuk menanyakan hal itu padamu.
Sarah pun tertunduk. Didin kembali berkata, "Aku berpikir kamu pasti tahu sesuatu. Makanya Faris sampai mengundurkan diri dari pekerjaannya." Sarah masih terdiam tertunduk. Didin pun merasa heran. Lalu Didin kembali bertanya, "Ada apa, Sarah? Apa yang aku katakan benar kan? Kamu pasti tahu kenapa tiba-tiba saja Faris mengundurkan diri. Biasanya jika ada sesuatu, dia selalu bicara denganku terlebih dahulu. Tetapi kali ini, dia secara langsung menemui bos. Pasti ada sesuatu yang telah terjadi." Sarah tidak tahu harus berkata apa. Sarah kemudian duduk di sofa sambil menutup wajahnya dengan kedua tangannya. "Apa yang terjadi, Sarah? Katakan padaku," kata Didin. Sarah masih tertunduk lalu berkata, "Faris benar-benar ingin menjauhiku. Bahkan dia rela melepaskan pekerjaannya hanya karena aku." Didin mengerutkan keningnya. "Apa maksudmu, Sarah? Apa yang kamu bicarakan?" Sarah menatap Didin dengan wajah sedih. "Faris sudah tahu jika aku mencintainya, Didin." Tak hanya Didin yang merasa begitu kaget dengan perkataan Sarah, namun Faza yang saat itu berdiri di depan pintu pun terlihat sangat kaget. Faza langsung menutup mulutnya dengan kedua tangannya. Matanya terbelalak, jantungnya seperti tersambar petir. Hatinya seakan tak percaya dengan apa yang baru saja dia dengar. Sarah yang sudah seperti saudaranya sendiri, mencintai suaminya. Lalu terdengar kembali suara Didin berkata kepada Sarah, "Apa? Apa yang kamu katakan, Sarah?" Sarah tertunduk menangis. Aku mengatakan kepada Faris tentang isi hatiku, Didin. Aku mengatakan bahwa aku mencintainya. Aku tidak menyangka Faris sampai rela meninggalkan pekerjaannya hanya karena untuk menjauhiku. Dia tidak ingin lagi bertemu denganku. Aku menyesal. Aku menyesal telah mengatakan itu padanya, Didin. Andai saja aku tidak mengatakan hal itu padanya, pasti dia tidak akan meninggalkan pekerjaannya. Lalu bagaimana jika dia juga pergi meninggalkan kota ini, Didin? Bagaimana jika dia kembali lagi ke desanya? Mendengar semua pengakuan dari Sarah, Didin tertunduk seakan tidak percaya. Sarah, bagaimana mungkin kamu sampai melakukan hal itu? Tidakkah kamu pikirkan apa yang akan terjadi akibat perbuatanmu itu? Selain Faris meninggalkan pekerjaannya, dan juga mungkin saja meninggalkan kota ini, tidakkah kamu berpikir bagaimana perasaan Faza istrinya? Dia itu sahabatmu sendiri, Sarah. Apa yang kamu harapkan dengan mengatakan hal itu pada Faris? Apakah kamu berharap Faris akan membalas cintamu, lalu menikahimu? Sarah hanya dapat menangis, menyesal dengan apa yang sudah dia lakukan. Didin kembali berkata untuk menyadarkan Sarah. Jika Faza tahu akan hal ini, lalu bagaimana dengan perasaan Faza, Sarah? Tidak bisakah kamu memendam semua perasaan itu demi sahabatmu? Jangan egois, Sarah. Kasihan Faza. Faris itu suami Faza, sahabatmu. Dia sudah cukup sedih dan menderita dengan kemandulannya. Dia hanya memiliki ibu, adik, dan juga Fahri yang selalu berusaha untuk membuatnya bahagia. Tetapi apa yang kamu lakukan? Aku tidak menyangka, Sarah, kamu bisa melakukan hal ini.
Faza yang mendengar semua perkataan Didin dan juga Sarah tak mampu membendung air matanya yang terus saja mengalir dari kedua matanya. Wajah Faza tampak begitu basah, meski dia selalu berusaha untuk menghapus air matanya itu. Perasaannya begitu hancur mendengar pengakuan sahabatnya sendiri. Faza pun berlari kembali pulang ke rumah. Di sepanjang jalan, Faza teringat ketika pertama kali bertemu dengan Sarah dan saat-saat kebersamaan mereka. Selama ini Faza selalu menganggap Sarah adalah teman terbaiknya, bahkan sudah seperti saudara baginya. Tetapi dia tidak menyangka sahabatnya itu mencintai suaminya. Setibanya di rumah, Faza langsung berlari masuk ke kamar dan mencari keberadaan Faris. Namun Faza tidak menemukan keberadaan Faris di dalam kamarnya. Faza kembali keluar dan berlari menemui ibunya dan juga Firda, menanyakan keberadaan Faris. Lalu ibunya berkata, "Faris tidak ada di rumah, Faza. Dia pergi mencarimu. Kenapa kamu keluar tanpa mengatakan padanya, nak? Kamu dari mana saja? Kenapa wajahmu terlihat sembab seperti itu?" Faza kemudian duduk di kursi yang berada di ruang keluarga. Faza tertunduk sambil mengusap wajahnya. Ibunya dan juga Firda duduk di kedua sisinya kembali berkata, "Ada apa, Faza? Apakah kamu bertengkar dengan Faris?" Faza menggelengkan kepalanya lalu menangis memeluk ibunya. Firda dan ibunya semakin tidak mengerti dengan apa yang terjadi dengan Faza. Ibunya membelai wajah dan rambut anak sulungnya itu. Firda dan ibunya mengerti saat ini Faza sedang merasa sedih dan belum ingin menceritakan kepada mereka. Tidak lama kemudian ketika Faza masih menangis dalam pelukan ibunya, terdengar seseorang membuka pintu rumah mereka. Faza kemudian berlari dengan cepat menuju pintu itu. Lalu tampaklah Faris masuk ke dalam rumah. Faza dengan cepat memeluk suaminya sambil menangis. Faris, Firda, dan ibunya terlihat sangat heran melihat sikap Faza yang tiba-tiba saja memeluknya dan menangis. Faris yang masih memeluk Faza memberi kode pada Firda dan juga ibunya. Lalu Firda dan ibunya secara bersamaan menggelengkan kepalanya, yang berarti mereka tidak tahu mengapa Faza menangis.